Salam, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan di Gereja Pop Immanuel Yonpomat, Jonggol, dan Jemaat Tuhan di tempat yang lain yang beribadah di rumah atau dimanapun saat ini beribadah. Puji Tuhan, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara pada kesempatan yang indah ini. Sekalipun kita bertemu hanya melalui tayangan ini. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa kiranya semua jemaat Tuhan selalu dalam keadaan sehat, damai sejahtera, dan penuh sukacita. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah minggu pada hari ini. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, serta bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan untuk melakukannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita, dan marilah kita hidup dalam iman yang semakin teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus 12 ayat 38 sampai 44 dengan tema memberi yang terbaik. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena kami terus merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari demi hari, Tuhan terus memberkati setiap jemaat-Mu. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kesehatan, dan Tuhan terus berkarya melakukan perbuatan-perbuatan ajaib bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melalui ibadah ini kami naikkan syukur kami kepada Tuhan, dan kami juga rindu untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi puji-pujian yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan hari demi hari. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa memohon Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, memberikan kami pengertian, dan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, urapilah dalam menyampaikan firman Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Bapa di dalam surga, berfirmanlah, kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Markus 12 ayat 38 sampai 44. Bagian firman Tuhan ini terdiri dari 2 perikop, dan saya akan membacakan bagi kita sekalian. Perikop Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah yang panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti menerima hukuman yang lebih berat. Perikop persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nas Alkitab bacaan kita hari ini berkisah tentang dua hal, yaitu tentang nasihat Tuhan Yesus agar hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat dan tentang persembahan seorang janda miskin. Dua perikop ini menekankan hal spiritual atau hal kerohanian melalui perbedaan dua tokoh atau peran yang berbeda dengan karakter yang berbeda. Bapak, Ibu, Saudara, dalam sebuah ibadah ada unsur penting yang mendapat perhatian bagi setiap umat untuk dilakukan oleh setiap yang hadir saat beribadah. Kedua hal itu adalah pelayanan atau pengajaran firman, dan unsur lainnya memberi persembahan. Pada masa Perjanjian Baru, unsur pelayanan pengajaran firman Tuhan dalam ibadah dilakukan oleh orang yang telah memberi hidupnya untuk pelayanan tersebut. Dalam hal ini ahli-ahli Taurat. Sedangkan pada unsur memberikan persembahan itu dilakukan oleh semua yang mengikuti ibadah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memperhatikan dengan baik kedua perikop nas firman Tuhan hari ini dengan penekanan yang berbeda namun saling berkaitan. Kenapa berkaitan? Karena mengenai sikap hati atau motivasi seseorang melakukan sesuatu dalam ibadah. Pertama, tentang nasihat Tuhan Yesus agar berhati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Bapak, Ibu, Saudara, pada bagian ini kata-kata Tuhan Yesus mengenai para ahli Taurat memang keras, tetapi bukan tanpa dasar. Kecaman Tuhan Yesus itu bertolak pada kenyataan bahwa para ahli Taurat sibuk mengajarkan Taurat Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Ada 3 kali kata suka yang dipakai Tuhan Yesus, dan hal ini menyiratkan bahwa kegiatan keagamaan yang dilakukan ahli Taurat bukan lagi untuk menyenangkan Allah, tetapi untuk menyenangkan diri sendiri. Bahkan kalau bisa dikatakan menjadi kegemaran rutin. Ibadah dan pelayanan telah menjadi hobi pemuas emosi. Hal seperti ini dapat membuat orang jauh dari realitas. Bahkan sikap hidup sehari-harinya bisa sangat berbeda. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat catatan dalam Injil Markus. Mereka menelan rumah janda-janda. Dalam Markus 12 ayat 40. Menurut Stefan Lex, hidup para ahli Taurat pada masa itu disubsidi, sehingga mereka dilarang memungut biaya dari murid-murid mereka. Karena itu dianjurkan agar mereka diterima dengan ramah
oleh keluarga-keluarga kaya. Pada masa itu banyak orang kaya menyerahkan administrasi kekayaannya kepada ahli Taurat, sehingga mudah terjadi penyalahgunaan wewenang. Kecaman Tuhan Yesus ini berkaitan dengan penyalahgunaan keramah tamahan yang ditujukan kepada para ahli Taurat. Mereka menjadikan ibadah sebagai topeng untuk menutupi kejahatan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus tidak ingin para murid dan kita pada saat ini mengikuti jejak mereka. Tuhan Yesus menekankan pentingnya keselarasan antara karya dan kata-kata dalam hidup seorang beriman. Tuhan Yesus mewajibkan para muridnya mewujudkan ucapan mereka dalam suatu tindakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang tidak mudah menyelaraskan tindakan dan kata-kata kita. Tetapi inilah karakter orang Kristen yang berintegritas dan menjadi panggilan pengikut Kristus, yaitu membicarakan apa yang dilakukan dan melakukan apa yang dibicarakan, sebagaimana Tuhan Yesus sebagai teladan agung kita. Mengapa Tuhan Yesus begitu berwibawa di mata orang-orang pada zaman itu? Itu tidak lain karena perbuatannya merupakan perwujudan dari ajarannya. Tuhan Yesus menghendaki setiap orang percaya kepadanya mengikuti teladannya. Tuhan Yesus mengkritik dengan tajam sikap hidup ahli-ahli Taurat yang menunjukkan kesalehan hidup demi untuk dilihat orang. Mereka lebih memamerkan kesalehan secara lahiriah atau melalui tampilan agar mendapat pujian dan simpati banyak orang. Mereka menyangka dengan melakukan demikian, mereka telah melaksanakan perintah Taurat. Tuhan Yesus tidak menghendaki cara hidup yang demikian terjadi bagi murid-murid saat itu dan bagi kita pengikut Kristus saat ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki kita untuk melayani dan beribadah dengan tulus, serta menyelaraskan kesalehan rohani kita dengan sikap dan tindakan sehari-hari kita. Hal kedua, melalui perikop yang kedua, yaitu tentang memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam hal memberikan persembahan ini, Tuhan Yesus menjadikan teladan bagi kita umat Tuhan, yakni seorang janda miskin. Bukan orang kaya atau ahli Taurat yang hadir dalam ibadah di bait Allah. Apakah yang dilakukan oleh janda miskin dalam memberikan persembahannya sehingga kita dapat meneladaninya? Alkitab mencatat bahwa janda miskin ini memberikan persembahan yang sangat sedikit dibandingkan dengan orang kaya yang memberikan dalam jumlah yang besar. Ibu janda ini memberi 2 peser. Dalam bahasa Yunani, kata peser ini ditulis lepta atau lepton, yaitu mata uang tembaga yang nilainya 1/128 dinar. Bisa kita bayangkan betapa kecil nilainya. Apalagi jika kita bandingkan dengan upah 1 hari kerja pada saat itu adalah 1 dinar. Jadi kalau 1/128 dinar persembahan ibu ini, itu berarti sangat kecil.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika menyaksikan perbuatan ibu janda ini saat memberikan persembahannya, Tuhan Yesus memberikan pujian kepadanya. Tuhan Yesus memanggil murid-murid dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Alasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah mereka yang memberi banyak, memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda miskin yang memberi 2 peser, memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Hal itu dinyatakan dalam Markus 12 ayat 43 sampai 44 dalam bacaan kita. Janda miskin ini telah mempersembahkan semua yang ada padanya, yakni uang yang sebenarnya ia perlukan untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sedangkan orang-orang kaya memberi dari kelebihan mereka. Bapak Ibu Saudara, dari cara memberi persembahan tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid dan kepada kita saat ini bahwa Allah menilai persembahan bukan dari segi jumlah, melainkan dari kerelaan mempersembahkan yang terbaik dan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Pemberian sang janda miskin memperlihatkan kesungguhan hatinya, bukan kepura-puraan, bukan supaya dilihat oleh banyak orang. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberikan pelajaran penting tentang bagaimana Allah menilai pemberian kita. Yang pertama, pemberian seseorang ditentukan bukan oleh jumlah yang ia berikan, tetapi oleh jumlah pengorbanan yang terlibat di dalam pemberian itu. Seringkali orang kaya hanya memberi dari kekayaannya. Ini tidak meminta pengorbanan tentunya. Pada nas ini, pemberian janda itu menuntut segalanya yang ada padanya. Ia memberi sebanyak-banyaknya yang mampu diberikannya. Pelajaran kedua, prinsip dalam memberi ini juga merupakan prinsip pelayanan kita kepada Tuhan. Tuhan menilai pekerjaan dan pelayanan kita berdasarkan kadar kepengabdian, pengorbanan, iman, dan kasih yang tulus yang terlibat di dalam pelayanan kita. Tuhan tidak menilai pelayanan kita berdasarkan ukuran atau pengaruh atau keberhasilannya. Ketiga, memberikan persembahan kepada Tuhan adalah gambaran hati dan kualitas iman orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita melihat kualitas iman janda miskin pada saat memberikan persembahannya. Ia memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan tulus hati. Ia tidak khawatir akan hidup sesudah memberikan persembahan itu. Ia sungguh-sungguh percaya akan pemeliharaan Tuhan yang maha baik. Bapak Ibu Saudara, orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus akan memberikan persembahannya dengan tulus dan sukacita, tidak dengan paksaan atau terpaksa. Marilah kita selalu mengingat dalam hati kita bahwa memberikan persembahan adalah jawaban iman kita atas kasih karunia Allah kepada kita. Kita memberikan yang terbaik sebab Allah telah lebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita.
bahkan untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib. Darahnya telah dicurahkan untuk memberikan hidup yang kekal bagi setiap yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memberi harus menjadi bagian dan gaya hidup kita sehari-hari. Marilah kita tumbuhkan sikap peduli terhadap orang lain, dan kita memberikan bantuan kepada siapa yang membutuhkan. Hal ini juga merupakan perbuatan persembahan kita kepada Tuhan, sebagaimana ditunjukkan oleh janda di Sarfat yang rela memberikan apa yang ia miliki kepada Nabi Elia yang sedang membutuhkan pada saat itu. Hal ini dapat kita renungkan saat kita membaca 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya di rumah. Dalam kitab Injil Matius juga tertulis bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan bahwa perbuatan kita kepada sesama adalah sebagai perbuatan kita untuk Tuhan. Matius 25 ayat 33 sampai 40 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikian firman Tuhan yang menegaskan bahwa apa yang kita perbuat bagi sesama adalah wujud perbuatan kita kepada Tuhan. Kalau kita melakukan dengan tulus dan dengan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita belajar dari dua perikop dan dari kedua tokoh, yakni ahli Taurat dan janda miskin, firman Tuhan hari ini memberikan kita beberapa kesimpulan, yaitu dalam membangun kerohanian kita, milikilah hati dan motivasi yang tulus untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Yang kedua, iman adalah dasar dari setiap pelayanan dan pemberian yang kita lakukan. Tanpa iman, itu adalah sia-sia. Yang ketiga, janganlah khawatir dalam melayani Tuhan dan juga saat kita memberikan persembahan. Yang keempat, biarkanlah Tuhan yang menilai pelayanan dan pemberian kita. Jika kita melayani dan memberikan yang terbaik, percayalah
Tuhan sendiri yang akan memberikan apresiasi bagi kita, seperti janda miskin tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Teruslah melayani dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sebagai kita pengikut Kristus yang berintegritas. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa menolong kita. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami supaya kami selalu memiliki motivasi yang benar saat kami melayani Tuhan dan juga saat kami memberikan persembahan. Biarlah kami terus melakukan pelayanan kami dengan memberikan yang terbaik. Demikian juga saat kami memberikan persembahan. Biarlah kami dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kami tidak ada rasa khawatir, tetapi kami sungguh-sungguh percaya akan kasih dan pemeliharaan Tuhan, seperti janda yang miskin yang memberikan persembahannya. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati setiap jemaat-Mu dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, baik saat beribadah maupun saat menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk dalam membantu sesama. Tuhanlah yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus memeteraikannya di dalam hati kami sekalian. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami juga menaikkan doa syafaat kami. Kami terus bersyukur dan berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan yang senantiasa memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan yang terus menolong di dalam pembangunannya, supaya bangsa dan negara kami ini menjadi lebih baik dari hari ke hari. Berkatilah para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, agar mereka semua, secara khusus Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta jajaran kabinetnya, dan semua pemimpin-pemimpin daerah, Tuhan memberkati dan memberikan hati yang takut akan Tuhan, dan hati yang penuh tanggung jawab kepada mereka, sehingga dalam menjalankan tugas mereka, mereka selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk situasi di negara kami saat ini, yang secara global masih termasuk masa pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan yang terus memberkati negara kami ini, bahkan seluruh dunia. Kami bersyukur dengan semakin berkurangnya kasus terpaparnya COVID-19 ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan yang terus memberkati, Tuhan menolong dalam program vaksinasi, dan juga masyarakat dapat mengikuti vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk aparat pertahanan dan keamanan ketertiban di negeri kami, TNI dan Polri dalam tugas-tugas mereka. Tuhan yang memberkati mereka semua. Juga kami berdoa untuk Satgas Covid, Tuhan yang memberkati mereka dalam tugas-tugas mereka. Demikian juga tenaga-tenaga kesehatan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di negeri kami. Tuhan yang terus memberkati dalam pelayanan gereja Tuhan, dalam persekutuan jemaat Tuhan, dan juga dalam kesaksian umat Tuhan di Indonesia ini. Biarlah firman Tuhan semakin disebarluaskan, dan kesaksian umat Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap warga negara kami di negeri Indonesia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati gereja-gereja dalam lingkup PGI wilayah Jawa Barat, dan juga secara khusus dalam lingkup BP POG Jawa Barat. Tuhan memberkati dalam tugas dan pelayanannya, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para majelis, dan semua pengurus-pengurus komisi Tuhan memberkati.
Untuk gerejamu Pauk Immanuel Yon Pomat kami berdoa secara khusus, Tuhan yang terus menolong dan memberkati pelayanan dan pertumbuhan gerejamu ini. Biarlah gerejamu ini, gereja Pauk Immanuel Yon Pomat, bertumbuh dalam kualitas iman jemaat yang semakin baik dan juga dalam jumlah jemaat yang semakin bertumbuh. Berkati kami hamba-hambamu yang melayani, pendeta dan para majelis, dan juga semua jemaat Tuhan yang terus berkarya dalam kehidupan dan pelayanan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Tuhan memberkati, baik jemaat-Mu yang ada di Pauk Immanuel Yon Pomat, maupun jemaat Tuhan di tempat-tempat yang lain. Tuhan berkati supaya dalam kehidupan sehari-hari, umat-Mu terus merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan cukupkan segala kebutuhan hidup. Tuhan berkati dalam setiap pergumulan yang ada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Tuhan juga yang memberkati jemaat-Mu dalam melakukan aktivitas sehari-hari, pekerjaan, usaha, pelayanan. Tuhan buat semua berhasil demi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati juga setiap jemaat-Mu dalam kerinduan dan harapan yang ada. Yang sedang mencarikan pekerjaan, Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Yang menggumuli teman hidup, Tuhan yang menyediakan dan mempertemukan dengan teman hidup yang sepadan. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang studi ya Tuhan. Baik yang mengikuti pendidikan di tingkat TK, SD, SMP, SLTA, dan yang sudah kuliah. Berikan mereka hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga dapat menikmati pembelajaran mereka dengan baik dan penuh sukacita. Hati yang takut akan Tuhan adalah sumber segala pengetahuan. Kiranya itulah yang ada bagi anak-anak kami. Tuhan berkati dalam tumbuh kembang mereka. Berikan mereka kesehatan yang baik dan sukacita dan keceriaan. Biarlah mereka menggapai masa depan yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa bersyukur untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Ananda Abigail Katleatam yang berulang tahun pada 29 Oktober yang lalu. Dan juga untuk Ibu Sutia Kobong yang berulang tahun pada tanggal 12 November. Tuhan yang memberkati. Alea tumbuh dengan sehat, jasmani dan rohani. Juga Ibu Sutia, Tuhan berkati, selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan terus menjadi berkat bagi keluarga, jemaat Tuhan, dan bagi sesama di dalam kehidupan dan pelayanannya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami juga berdoa untuk rencana-rencana kami ke depan, untuk kebaktian keluarga. Tuhan memberkati agar kami dapat menjalaninya dengan baik dan menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, untuk gerejamu, untuk gedung gerejamu, Gereja Pauk Immanuel Yon Pomat yang sedang direnovasi, kami berdoa Tuhan memberkati supaya dalam renovasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tuhan memberkati penyandang dana, kontraktor. Tuhan memberkati semua yang terlibat di dalam pengerjaannya sehari-hari. Kami rindu Tuhan, gerejamu ini dapat selesai dalam waktu dekat, dan kami jemaat-Mu dapat kembali beribadah dengan penuh sukacita, memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, untuk Batalion Polisi Militer Angkatan Darat kami berdoa terus, Tuhan yang selalu memberkati batalion ini agar dapat berjalan sesuai dengan fungsi batalion ini. Tuhan memberkati komandan, memberkati wakil komandan, dan memberkati semua personel yang ada. Secara khusus untuk anggota yang Nasrani, kiranya dengan berkat Tuhan mereka dapat menjadi teladan bagi sesama personel Yon Pomat yang lain. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita telah beribadah kepada Tuhan. Dan selanjutnya marilah jalani kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang setia, meneladani Kristus, dan terus melakukan yang terbaik dalam pelayanan dan juga dalam memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.